Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Fatur Rahman LC MH. Tempat tanggal lahir beliau, Bapak akan bacakan biodata narasumber kita pada pagi hari ini. Nama beliau Haji Fatur Rahman LC, tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 April 1975. Alamat beliau Jalan Kayu Manis RT 9 RW 1 Desa Panggung. HP 0802 4823 0175. Pesan buat peserta pesantren Ramadan, tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Baik, narasumber kita pada hari ini akan membawakan materi tentang ibadah mahdoh. Nanti silahkan disimak baik-baik. Kemudian setelah selesai kegiatan, Bapak minta resume dari hasil ceramah pagi hari ini bisa diserahkan ke koordinator masing-masing. Untuk itu langsung saja kita mintakan kepada Bapak Haji Fatur Rahman SCH untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Pada beliau, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dapat mengikuti pesantren Ramadan atau kegiatan mengisi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian, jadi walaupun pelajaran kita ataupun penyampaian pesantren Ramadan pada kali ini secara online atau daring, namun kita berharap kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita, tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Karena walaupun bagaimana, waktu terus berjalan, waktu tidak berhenti ketika masa pandemi, tapi terus berjalan, keadaan pun terus berjalan, dan itu harus kita jalani bagaimanapun keadaannya. Karena kalau kita stagnan, berdiam diri, hanya menunggu, maka kita yang rugi. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan itu. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa terlebih dahulu, dan mudah-mudahan puasa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap membaca Al-Qur'an, khatamkan Al-Qur'an sehari sejuz. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau sehari sejuz 30 hari satu khatam jadinya. Atau bisa juga siang sejuz, malam sejuz, itu lebih baik lagi. Nah, yang penting target 1 bulan ini khatam Quran. Nah, jangan sampai kada khatam, karena jangan sampai nanti tahun tadi kada khatam, tahun ini kada khatam. Nah, ini jadi rugi jadinya. Jadi harus khatam. Niatkan di dalam hati untuk khatam Al-Quran. Baiklah, untuk materi yang akan Bapak sampaikan masalah ibadah mahdoh. Silakan nanti kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan sambil jalan aja kita.
Anak-anak sekalian, jadi di dalam syariat Islam, para ulama mutaakhirin, artinya ulama-ulama zaman sekarang, membagi ibadah itu menjadi dua bagian. Yang pertama namanya ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Sebenarnya pembagian ibadah ini baru dikenal belakangan ini. Pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman salafus saleh itu belum dikenal pembagian ibadah ini. Ghairu mahdhah ataupun mahdhah itu belum dikenal. Tapi belakangan para ulama membagi nama atau macam ibadah ini menjadi dua, yaitu mahdhah dan ghairu mahdhah. Apa itu definisi dari ibadah mahdhah dan apa definisi ibadah ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah artinya adalah ibadah yang jelas disebutkan di dalam sumber-sumber Islam, sumber-sumber syariat. Sumber-sumber syariat Islam itu ada dua yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, apabila ibadah itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu disebut ibadah mahdhah. Apabila ibadah itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu disebut ibadah mahdhah. Baik penyebutannya itu secara global atau penyebutannya secara rinci. Nah, salah satu contohnya adalah berwudu. Di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah itu disebutkan ibadah yang namanya wudu. Maka wudu itu disebut ibadah mahdhah. Nah, kemudian tata caranya. Tata caranya ini juga kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam As-Sunnah, maka itu namanya tata cara ibadah mahdhah. Kalau tidak disebutkan berarti ibadah ghairu mahdhah. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam wudu, Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan bahwa wudu itu pertama membasuh muka. Itu disebutkan di dalam nas syariah, di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam As-Sunnah disebutkan. Tetapi niat itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Hanya dia menjadi diambilnya itu dari hadis-hadis atau nas-nas syariah lainnya. Tetapi secara eksplisit, secara jelas tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau di hadis, itu niat tidak disebutkan. Nah, apabila disebutkan di dalam Al-Quran seperti yang Bapak sampaikan, maka itu disebut ibadah mahdhah. Jadi kita membasuh muka itu ibadah mahdhah. Tangan di dalam wudu di dalam wudu membasuh tangan berarti ibadah mahdhah. Tidak boleh kita melebihkan atau mengurangkan dari itu. Kalau misalnya di dalam wudu itu ditambah membasuh parut misalnya, nah ini jelas salah. Karena apa? Karena di dalam nas Al-Quran, di dalam nas hadis jelas disebutkan bahwa wudu itu pertama membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, kemudian membasuh dua kaki. Sementara niat, kemudian bacaannya itu tidak disebutkan di dalam hadis secara eksplisit, secara jelas. Maka dia tidak termasuk dalam ibadah mahdhah. Oleh karena itu, masalah niat saja banyak yang berbeda pendapat. Ada yang
mewajibkan niat itu. Ada yang kadang mewajibkan karena sudah include dalam perbuatan katanya, dan seterusnya. Nah, itulah gairu mahdoh namanya. Makanya kalau gairu mahdoh ini biasanya terjadi perbedaan pendapat. Itu wajar. Tetapi apabila yang mahdoh seperti yang Bapak sampaikan jelas tersebut di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka itu tidak ada perbedaan para ulama. Seperti berwudu tadi, yang dibasuh muka, tangan, kepala atau rambut, kemudian kedua kaki. Begitu juga dengan sembahyang. Sembahyang ini ibadah mahdoh. Kenapa? Karena jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sembahyang subuh itu ibadah mahdoh. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, isya itu ibadah mahdoh karena disebutkan di dalam Al-Quran. Jumlahnya pun termasuk ibadah mahdoh. Karena apa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sementara yang lain-lainnya seperti misalnya niat tadi, kemudian bacaannya, bacaan Fatihah, walaupun Fatihahnya itu adalah ibadah mahdoh, tetapi cara membacanya, kemudian ayatnya itu tidak disebutkan secara eksplisit. Artinya ada beberapa perbedaan pendapat. Seperti Bismillah, ada yang membaca, ada yang kada. Kemudian ada yang membaca nyaring, ada yang membaca pelan. Atau ada juga yang itu Bismillah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Nah, ini termasuk ibadah gairu mahdoh. Tetapi membaca Fatihahnya sendiri itu ibadah mahdoh. Nah, jadi mungkin bisa inilah ada perbedaan. Jadi sebenarnya tipis perbedaannya. Kalau kata-katanya itu jelas, eksplisit, sharih, kalau dalam bahasa Arab disebutkan di dalam nas Al-Quran atau nas As-Sunnah, maka itu disebut ibadah mahdoh. Tetapi apabila tidak disebutkan secara eksplisit, secara jelas, maka itu termasuk ibadah gairu mahdoh. Ibadah juga, tetapi gairu mahdoh. Nah, secara ringkas kalau boleh kita katakan, ibadah mahdoh itu ia rukun Islam. Ibadah mahdoh itu ia rukun Islam. Pertama membaca syahadat. Yang kedua Ada yang tahu yang kedua apa rukun Islam? Sembahyang. Yang ketiga puasa. Yang keempat berhaji, atau ada juga yang mengatakan puasa Ramadan. Yang kelima adalah berhaji atau puasa Ramadan. Jadi antara 4 dan 5 ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan puasa berdahulu, hanyar haji. Ada yang mengatakan haji dulu, hanyar puasa gitu. Tapi yang jelas 5 ini adalah ibadah mahdoh. Artinya jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tata caranya ada yang mahdoh dan gairu mahdoh. Tetapi tata caranya, kemudian rukun dan syaratnya, ada yang mahdoh, ada yang gairu mahdoh. Bisa membedakan ya. Jadi ada rukun di dalam sholat, ada hal tata cara di dalam puasa, ada rukun syarat di dalam haji dan seterusnya. Ada yang mahdoh, ada yang gairu mahdoh. Yang mahdoh itu tata caranya disebutkan secara jelas oleh nas Al-Quran atau nas Sunnah. Yang gairu mahdoh, tata caranya atau rukun syaratnya tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, jadi jangan heran, tidak perlu bingung kalau misalnya di dalam sholat sendiri ada yang berbeda-beda. Karena memang secara keseluruhan memang sholat itu adalah ibadah mahdoh. Tetapi kalau satu persatu dia di dalam sholat itu ada yang mahdoh, ada yang gairu mahdoh. Nah, seperti niat, ini ada yang mengatakan wajib niat, ada yang tidak.
takbiratul ihram. Kalau takbirnya itu sepakat para ulama dia mahdoh karena ada jelas di dalam as-sunnah. Sementara takbirnya, angkat tangannya ini gairu mahdoh karena tidak jelas disebutkan, tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan seperti itu, tetapi riwayatnya ada yang riwayatnya itu. Jadi begini, antara riwayat pun harus kita perhatikan. Tidak semua riwayat Nabi itu sama derajatnya. Nah ini perlu ini lagi ya, makanya kata Bapak tadi, tetap semangat belajar karena banyak yang perlu kita ketahui. Di dalam hadis sendiri pun riwayat itu tidak sama derajatnya. Ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang syadz, dan seterusnya. Nah, ketika ada perbedaan di dalam nas-nas itu, maka tidak termasuk mahdoh, dia termasuk gairu mahdoh. Karena tidak jelas, tidak disepakati oleh para ulama, artinya atau nas-nas Al-Quran itu ada atau nas-nas hadis itu ada berbeda-beda, maka menjadi tidak jelas, maka itu termasuk gairu mahdoh. Lain halnya dengan takbir. Takbir ini termasuk mahdoh karena semua riwayat hasankah atau mutawatirkah atau sahihkah, semua riwayat mengatakan bahwa takbiratul ihram itu seperti ini, Allahu Akbar. Nah itu mahdoh namanya. Maka apabila ada yang berbeda dengan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah karena dia merubah dari ibadah yang sudah ditetapkan atau tata cara yang sudah ditetapkan, atau istilahnya ibadah mahdohnya. Nah, misalnya diganti dengan Allahul Azim misalnya, nah itu jelas salah, walaupun betul juga maknanya, tapi karena itu mahdoh maka tidak boleh dirubah. Nah, lain halnya dengan angkat tangannya. Angkat tangannya ini ghairu mahdoh, dan beberapa riwayat tidak sama. Ada angkat tangannya itu di dada katanya, ada yang sejajar dengan telinga, ada yang cukup angkat tangan aja, mau yang penting angkat tangan, mau yang sejajar atau yang ini itu tidak jadi masalah. Nah ini namanya gairu mahdoh. Ada perbedaan di nas-nas Al-Qur'annya atau di nas-nas hadisnya, oleh karena itu dia termasuk gairu mahdoh. Nah, seperti yang Bapak sampaikan bahwa pembagian ini terjadinya atau dikenalnya zaman-zaman mutaakhirin. Di zaman-zaman para sahabat, di zaman-zaman para ulama mazahib, ini pembagian ini tidak dikenal, tidak ada istilah ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Pembagian ini di masa-masa belakangan saja. Selanjutnya yang seperti Bapak sampaikan, mahdoh itu jelasnya adalah rukun Islam yang 5, membaca syahadat. Nah, syahadat ini mahdoh karena dalil-dalilnya sepakat, tidak ada perbedaan bahwa syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadatnya. Nah, tetapi ada yang tidak mahdoh atau gairu mahdoh dalam syahadat. Ada yang syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah. Itu kalau berhadapan dengan Nabi, itu boleh, itu syahadat juga namanya. Itu gairu mahdoh kata-katanya. Tapi syahadatnya secara umum itu mahdoh. Nah, tetapi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah, antanya maksudnya Nabi Muhammad, nah ini kata-katanya gairu mahdoh. Karena ada para sahabat itu yang berislamnya itu kayak seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammad bin Abdillah rasulullah, dan seterusnya. Nah, kemudian masalah sembahyang. Tadi sudah dijelaskan juga, sembahyang secara umum itu adalah mahdoh, ibadah mahdoh. Tetapi ada rukun syarat yang gairu mahdoh. Kenapa demikian? Karena tadi
karena dalil-dalilnya juga ada yang berbeda-beda. Nah, kemudian juga begitu juga dengan puasa. Nah, puasa secara umum itu mahdhah, ibadah mahdhah. Puasa di bulan Ramadan itu ibadah mahdhah. Tidak boleh puasanya, kalau puasa wajib ya maksudnya, tidak boleh puasanya di bulan Syawal misalnya atau di bulan Rajab, tidak boleh. Karena apa? Itu sama dengan menambah atau mengurang, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Islam, tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu puasa selain puasa wajib selain di bulan Ramadan. Ini sama dengan menyalahi aturan Allah. Makanya di dalam hadis apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, maksud bid'ah itu yang seperti ini, menyalahi ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang dimaksud adalah ibadah yang secara eksplisit, secara jelas dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Puasa Ramadan diganti misalnya dengan puasa Syawal. Puasa Ramadan kan wajib, puasa Syawal dan wajib. Ini bid'ah namanya. Tetapi, nah itulah puasanya secara umum mahdhah. Tapi rukunnya, pembatalnya, kemudian tata caranya, ini ada yang mahdhah, ada yang gairu mahdhah. Karena apa? Karena itu tadi, dalil-dalilnya ada yang berbeda, ada yang sepakat, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, salah satu contohnya misalnya yang membatalkan puasa itu kan salah satunya muntah. Nah, muntah secara sepakat bahwa muntah yang disengaja itu hukumnya membatalkan puasa. Kayak apa muntah secara sengaja? Ya dikorek-korek misalnya, ada sikat gigi, sengaja sikat giginya digancang-gancangnya sampai kena tenggorokan misalnya, lalu muntah. Nah, ini jelas batal puasanya. Tetapi ada juga yang mengatakan muntah tidak sengaja itu kada batal karena kada sengaja. Nah, ini pembatalnya ini gairu mahdhah, namanya ibadah gairu mahdhah. Kemudian begitu juga dengan haji, apalagi haji. Nah, ini anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian membaca fikih haji itu sangat luas pembahasannya. Fikih haji ini sangat luas pembahasannya. Padahal haji itu adalah ibadah mahdhah. Tetapi ada yang tidak gairu mahdhah, ada yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya memakai ihram, cara-caranya berbeda. Padahal itu secara keseluruhan termasuk ibadah haji, manasik haji. Begitu juga dengan miqat. Miqat berbeda-beda juga, tapi miqatnya sendiri, mengambil miqat itu ibadah mahdhah. Tetapi di mana miqatnya, batasan miqatnya itu gairu mahdhah. Jadi bisa jadi berbeda para ulama. Bukan berarti bid'ah dia mengatakan itu. Nah, sama misalnya Mina. Wah, ini Mina berbeda dengan Mina zaman dulu. Kalau dikatakan Mina itu adalah ibadah mahdhah, maka yang sekarang ini kayak apa? Nah, padahal Mina itu diluasi, wah ini luas benar sudah sampai apa namanya? Yang jelas berbeda dengan zaman Rasulullah, zaman para sahabat dan hari. Nah, kalau dikatakan bid'ah, berarti yang sekarang yang di luar dengan Mina yang dahulu berarti kada salah hajinya. Tidak seperti itu. Karena batasan Mina itu termasuk ibadah gairu mahdhah. Sementara Minanya sendiri, mabit di Mina, bermalam di Mina sendiri itu ibadah mahdhah. Kada boleh diganti. Tetapi batasan Mina ini gairu mahdhah. Kenapa demikian? Karena memang Mina itu dalam
arti tempat itu bisa batasnya itu sampai mana Mina. Nah, tapi namanya Mina juga, misal anggaplah seperti ini. Dahulu Pelaihari, kecamatan Pelaihari itu gabung dengan Bajuin. Dahulu lah, sebelum berpisah. Orang mengatakan Bajuin itu Pelaihari, kecamatan Pelaihari. Bujur ada? Bujur. Karena dahulu belum berpisah, masih satu kecamatan dengan Pelaihari. Sekarang orang tidak lagi mengatakan Bajuin itu adalah kecamatan Pelaihari, tapi kecamatan Bajuin. Salah lah juga, kada salah juga. Kenapa? Karena wayah ini kecamatan Pelaihari ini dibagi dua dengan Pelaihari satu, Bajuin satu. Nah, lalu ada orang datang misalnya, ulun hendak ke Pelaihari, ke kecamatan Pelaihari. Di mana pian di kecamatan Pelaihari? Di desa Bajuin ya. Orang wayah ini pasti mengatakan salah itu. Kenapa? Karena desa Bajuin itu bukan kecamatan Pelaihari, tapi kecamatan Bajuin. Nah, sama dengan Mina tadi. Mina Baharinya itu sampai di sini aja, anggaplah kata-katanya itu, anggap misalnya Mina Bahari itu hanya 100 meter persegi misalnya. Tapi wayah ini Mina menjadi luas. Karena apa? Karena lahannya sudah terbuka, anggaplah seperti itu. Dengan berbagai pertimbangan sebenarnya lah para ulama perhajian itu menetapkan perluasan Mina itulah, tapi ini contoh mudah saja, contoh mudah. Nah, Mina misalnya, Bahari orang tahu Mina itu hanya 100 meter persegi, tapi sebenarnya Mina itu mungkin kalau secara bujurannya gitu kan, secara realnya itu mungkin 1 kilometer persegi, tapi karena hanya bisa membuka lahan itu 100 meter persegi, maka orang dahulu mengatakan Mina itu batasannya ya 100 meter persegi. Lebih daripada itu di luar Mina. Tapi sebenarnya Mina yang realnya 1 kilometer persegi. Nah, mungkin seperti itu. Sama misalnya Desa Panggung. Desa Panggung ini dahulu orang hanya tahunya Senakma, desa Jalan Kayu Manis lawan Jalan Mawar, itu Panggung Bahari. Karena orangnya hanya seitu. Padahal Desa Panggung itu sebenarnya dari jembatan yang para makam pahlawan itu sampai ke Poltek sana, para Poltek. Nah, itu Panggung. Tapi orang Bahari hanya mengenal Desa Panggung itu Senakma, Jalan Kayu Manis, Jalan Mawar, karena lahannya hanya terbuka di situ. Nah, tapi sekarang karena lahan luas dan sebenarnya memang Panggung itu luas, maka orang jalan Nusa Indah kepada Desa Panggung. Orang jalan mana lagi? Ujung Kampung misalnya, Desa Panggung juga dengarnya, tapi Bahari orang kadang menyebut itu. Nah ini adalah salah satu. Jadi ini perbedaan antara ibadah mahdoh dengan ibadah gairu mahdoh. Begitu juga dengan zakat. Nah, zakat sekarang ini zakat berkembang juga pemahamannya. Dulu zakat hanya diserahkan berupa gandum, kemudian makanan pokok orang Arab. Nah, karena memang asal mula muncul Islam kan di Jazirah Arab, tidak mengenal beras, tidak mengenal sagu, tidak mengenal jagung. Nah, tapi sekarang jadi zakatnya itu, nama zakat, ibadah zakat itu ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh. Kemudian berzakat dengan gandum ibadah mahdoh, karena jelas disebutkan di dalam hadis. Nah, lalu ada di dalam zakat itu yang gairu mahdoh, yang tidak disebutkan di dalam hadis, di dalam sunnah. Nah, seperti beras, jagung, sagu, ini kan di beberapa daerah menjadi makanan pokok. Di dalam hadis disebutkan bahwa zakat itu adalah dikeluarkan dari makanan pokok.
Nah, kalau misalnya makanan pokok kita beras, lalu kita keluarkan gandum, ini kada sesuai dengan hadis. Walaupun hadis menyebutkan ada di sana gandum, tapi karena makanan pokok kita beras, maka yang kita keluarkan adalah beras, bukan gandum. Begitu juga dengan orang-orang yang makanan pokoknya jagung, sagu, mereka mengeluarkan sesuai dengan makanan pokok mereka. Nah, bukan makanan pokok orang lain. Nah, itulah zakat. Nah, jadi zakatnya sendiri itu mahdhah, namun barang yang dikeluarkan itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, silakan. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Baiklah, akan Bapak bacakan. Ini dari siapa tidak tahu lah, cuma yang jelas untuk kita semua ini pertanyaannya dan jawabannya pun untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Muhammad Yusuf. Oh, ada namanya lah. Tadi belum terbaca. Pak, nama saya Muhammad Yusuf Arifin dari kelas 9 ATR. Mau bertanya, rukun wudhu kan ada membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, membasuhnya kalau dialirkan air saja tetapi tidak digosok-gosok boleh tidak, Pak? Ya. Nah, jadi untuk membasuh ini kalau secara istilah fikih, membasuh itu adalah mengalirkan air ke anggota tubuh wudhu lah. Jadi kalau hanya mengalirkan berarti itu hanya melakukan yang wajib. Mengalirkan air ke tangan tidak digosok itu berarti hanya melakukan yang wajib. Mengalirkan air ke kaki sampai mata kaki itu hanya melakukan yang wajib. Wudunya sah saja, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna dalam artian tidak melakukan hal-hal yang sunnah. Maka kita di dalam berwudu, di dalam ibadah, kita harus sempurna melakukannya itu. Salah satu melakukan perbuatan ibadah secara sempurna adalah dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Salah satu sunnat wudu adalah menggosok bagian wudu kita. Itu sunnah. Jadi kalau misalnya wajah digosok itu sunnah. Tapi kalau disiram saja sah saja, tapi tidak melakukan yang sunnah. Begitu juga dengan membasuh tangan. Misalnya disiram-siramkan aja nanti itu pakai banyu. Nah, nanti itu aja. Ada apa-apa juga, sah aja, tapi hanya melakukan yang wajib dia. Tidak sempurna wudunya. Dalam artian tidak melakukan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu digosok. Nah digosok tangan. Nah, sama tangan kiri digosok, muka digosok, kaki digosok. Itu melakukan yang sunnah namanya. Dan melakukan yang sunnah dalam wudu termasuk wudu yang sempurna. Di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang berwudu dengan wudu sempurna, kemudian dia melakukan sembahyang atau melakukan ibadah, maka wudunya yang sempurna tadi menjadi kafarat, menjadi penebus dosa dia. Nah, jadi kalau kawa aja menggosok-gosok, jangan kada digosok, karena itu termasuk yang sunnah. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu dan hal misalnya hanya bisa menyiramkan, boleh aja juga, sah wudunya. Nah, jadi kalau bisa digosok aja lah. Nah, apalagi kada ada apa-apa, waktunya masih panjang misalnya digosok-gosok. Nah, tidak hanya kaki sebenarnya, semua anggota wudu kita itu sunnah untuk digosok. Muka digosok, tangan digosok, telinga digosok, kepala disapu, kaki digosok. Nah, jadi digosok. Jangan sampai kada digosok.
Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua ini dari Bulkis ya. Bulkis mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Dikatakan najis apa tidak apa ini? Pak, dikatakan najis apa tidak? Oh gitu. Najis apa tidak maksudnya ya? Najis apa tidak jika kita menyentuh anjing tetapi dalam keadaan kering dan anjing tersebut juga kering. Nah jadi inilah perlu juga bubuhan kesehatan hewan ya lah. Mungkin pada suatu saat nanti akan memegang hewan-hewan yang termasuk hewan najis mughallazah. Sebenarnya hewannya sendiri dia tidak najis. Hewannya sendiri ya dia tidak najis. Tetapi apabila ada sesuatu dari dia itu mengena kita, maka kita yang terkena najis namanya. Kalau hewannya sendiri makhluk Allah, dia tetap harus disayangi, tetap harus diperlakukan sebagaimana perlakuan yang baik. Tetapi apabila menyentuhnya, apabila ada sesuatu yang terkena kita, maka kita termasuk kena najis. Nah, bagi anjing dan najis itu dia memiliki najis yang namanya najis mughallazah. Nah, apabila sesuai dengan pertanyaan, apabila anjingnya ini kering, badannya kering, maksudnya bulunya kering, tidak ada apa-apa, kemudian tangan kita pun kering, lalu kita usapkan ke tangan ke bulu anjing itu, maka kita tidak kena najis. Yang kena najis itu apabila salah satunya basah, tangan kita kah yang basah atau anjingnya yang basah, maka kita kena najis namanya. Najis mughallazah karena ini anjing. Nah, tapi biasanya tangan kita ini selalu lembab. Nah, selalu lembab. Lembabnya ini menimbulkan ibaratnya itu kayak embun-embun basah gitu. Nah, maka kalau misalnya menyentuhnya itu dengan sarung tangan plastik karet itu, nah maka tidak najis karena karetnya itu kan dia memang kering, tidak seperti tangan kita. Tapi kalau tangan telanjang, maka kalau menurut Bapak adalah harus dicuci karena tangan kita ini lembab, pasti basah itu. Nah, jadi kalau misalnya menyentuh tangan tadi tanpa alas, misalnya dengan sarung tangan karet tadi, itu kada jadi masalah. Tanpa sarung tangan lah, maka tetap najis tangan kita. Dengan pertimbangan tangan kita ini selalu lembab, basah gitu. Walaupun kelihatannya kering, tapi sebenarnya lembab, basah. Nah, maka apabila dengan tangan kosong tanpa alas kita menyentuh anjing tadi, maka tangan kita terkena najis mughallazah dan harus disucikan dengan 7 kali cucian, 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah. Nah, tetapi apabila tangan kita ini pakai sarung tangan karet misalnya atau sarung tangan kain, lalu kita japai ke anjing yang kering tadi, maka tangan kita tetap suci dan sarung pun tetap suci, sarung tangan tetap suci. Nah, inilah mungkin jelas saja salah. Begitu juga dengan babi, sama seperti itu. Nah, tapi tetap mereka harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya karena mereka juga makhluk Allah, tidak boleh didiskriminasi jurang. Nah, diskriminasi hewan namanya itu tidak boleh. Tetap mereka yang tetap kita perlakukan sebaik-baiknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga masih dari Balkis ya. Najis apa tidak jika kita menyentuh tetapi dalam keadaan kering dan anjing tersebut juga kering? Ini kedua kali kayaknya lah. Nah, ya. Pokoknya yang jelas tadi kalau anjingnya atau salah satunya basah maka najis ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk ke meja redaksi dari saudara Syahrijal, kelas 10 kelas 10 ATU B. Pertanyaannya adalah apa saja contoh ibadah mahdhah?
apakah sholat tahajud dan sholat duha termasuk Pak? Nah, seperti yang Bapak sampaikan bahwa definisi dari ibadah mahdhah adalah ibadah yang disebutkan secara jelas, secara eksplisit di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Terkait dengan pertanyaan apakah sholat tahajud itu ibadah mahdhah? Ya, benar. Ibadah mahdhah. Sholat tahajud itu ibadah mahdhah. Kenapa? Karena dia disebutkan secara eksplisit dan jelas di dalam As-Sunnah, termasuk ibadah mahdhah. Sholat tahajudnya ya, tapi tata caranya, kemudian takbirnya, bacaannya ini gairu mahdhah. Karena apa? Karena dalil-dalilnya juga berbeda-beda. Nah, tapi kalau membaca Fatihahnya itu mahdhah, ruku mahdhah, sujud mahdhah, duduk antara dua sujud mahdhah, sholat tahajudnya mahdhah. Nah, tapi ada di dalamnya itu yang gairu mahdhah. Begitu juga dengan sholat duha. Sholat duha juga termasuk ibadah mahdhah karena disebutkan secara eksplisit di dalam As-Sunnah. Tetapi seperti yang Bapak sampaikan, sholatnya mahdhah, berdiri tegaknya mahdhah, rukuknya mahdhah, membaca surah Al-Fatihahnya mahdhah, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, kemudian duduk terakhirnya juga mahdhah, membaca salamnya mahdhah. Tetapi ada bagian-bagian poin-poin di dalam sholat duha yang gairu mahdhah. Begitu juga yang poin di dalam sholat tahajud. Mungkin bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya masuk lagi pertanyaan ke meja redaksi dari Repo kelas 11 KH. Nah, kesehatan hewan ya tadilah. Jika ada anak laki-laki yang tidak minum ASI dari ibu kandung tetapi meminum ASI dari ibu angkatnya, apakah air kencingnya juga termasuk najis? Oh ya. Ini mungkin maksudnya adalah terkait dengan najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu adalah najis dari anak laki-laki yang belum memakan apapun selain ASI ibunya. Nah, lalu pertanyaannya ini bagus juga ini. Kalau ASI ibu kandungnya itu jelas, ya. Tapi bagaimana dengan ASI orang lain? ASI ibu angkatnya atau ASI tetangga misalnya, atau ASI dan sanak mamanya misalnya. Nah, ini bagus juga pertanyaan. Nah, yang menjadi catatan adalah ASI air minum bukan air minum ya, air susu ibu, ASI. ASI-nya ini apakah ASI dari ibu kandungnya atau dari ASI orang lain? Selama dia masih meminum ASI saja makanannya, maka air kencingnya termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, jadi walaupun si anak bayi tadi minum ASI dari selain ibunya, tetap air kencingnya air kencing najis mukhaffafah atau najis ringan. Jadi najis ringan ini seperti yang sudah disampaikan, cukup dipercik-percikan saja untuk mensucikannya. Tidak perlu disiram, tidak perlu dicuci, cukup dipercikan saja. Nah, misalnya ada di atas kasur misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan selain makan ASI, maka airnya itu cukup diambil di dalam gayung misalnya ke tangan kita percikan. Itu sudah mensucikan najis mukhaffafah. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk ke meja redaksi dari Mas Sidik kelas 2 ya. Kelas 2 ATU ya, atau kelas 11 ini. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Nah, tadi kayaknya ada Bapak singgung sedikit. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah atau yang tidak ada di dalam nas-nas